Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati, hari ini kita akan memasuki sebuah rahasia terdalam, sebuah perjalanan sunyi yang tidak semua orang mampu memahaminya, tentang makrifat yang pernah diungkapkan oleh seorang wali agung, Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana jika yang selama ini kita cari di luar ternyata hanya bisa terlihat ketika mata lahir kita justru tak lagi berfungsi? Bagaimana jika melihat bukan lagi dengan penglihatan, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar mata? Di sanalah kisah ini dimulai. Ada satu fase dalam perjalanan rohani yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Sebuah titik di mana pencarian tidak lagi tentang ilmu, tidak lagi tentang amal, bahkan tidak lagi tentang bentuk ibadah yang terlihat. Semua yang sebelumnya terasa berarti, perlahan menjadi sepi, seolah ditinggalkan oleh makna yang dulu begitu diyakini. Dalam keheningan itu, ia berjalan, bukan di atas tanah yang tampak, melainkan di dalam ruang batin yang luas dan tak bertepi. Setiap langkahnya bukan lagi gerakan tubuh, tetapi pergeseran kesadaran yang perlahan menjauh dari dunia yang kasat mata. Ia tidak lagi sibuk dengan apa yang dilihat manusia, tidak lagi terikat oleh penilaian, karena sesuatu yang lain mulai mengambil alih seluruh perhatiannya. Namun perjalanan ini bukan tanpa ujian. Semakin ia masuk ke dalam, semakin ia merasa kehilangan pegangan. Apa yang dulu ia anggap sebagai cahaya, kini terasa redup. Apa yang dulu memberinya kepastian, kini seperti bayangan yang tak bisa digenggam. Ia tidak tahu apakah ia sedang mendekat atau justru tersesat dalam ilusi yang lebih halus. Di titik itu, hatinya mulai diuji. Bukan oleh dunia luar, melainkan oleh kedalaman dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia belum benar-benar melihat. Semua yang ia pahami hanyalah pantulan, bukan hakikat. Semua yang ia yakini hanyalah bentuk, bukan inti. Dan kesadaran itu datang dengan harga yang tidak ringan. Satu persatu, lapisan dalam dirinya mulai terbuka. Bukan keindahan yang ia temukan, melainkan kerapuhan yang selama ini tersembunyi. Ada keinginan yang terselip di balik ibadah, ada harapan yang tersembunyi di balik keikhlasan, ada bayangan diri yang diam-diam ingin diakui. Semua itu muncul tanpa bisa ia tolak. Ia tidak lagi bisa berpura-pura. Keheningan yang dulu terasa damai, kini berubah menjadi cermin yang memaksa. Ia melihat dirinya tanpa hiasan, tanpa pembenaran, tanpa alasan, dan apa yang ia lihat jauh dari apa yang selama ini ia bayangkan. Dadanya mulai terasa sempit, bukan karena beban luar, tetapi karena kebenaran yang mulai menekan dari dalam. Ia ingin berpaling, ingin kembali pada keyakinan lamanya yang lebih nyaman. Namun ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang membuatnya tetap berdiri di tengah kenyataan yang mengguncang. Perjalanan ini tidak lagi tentang mencari, ini tentang dihancurkan. Setiap keyakinan yang tidak murni mulai runtuh, setiap harapan yang tidak tulus mulai terlepas. Ia seperti dipaksa untuk kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Dan justru di saat itulah sebuah pertanyaan besar muncul dalam batinnya. Jika semua yang selama ini ia kenal telah hilang, jika semua yang selama ini ia pegang telah runtuh, lalu dengan apa ia akan melihat? Keheningan itu semakin dalam. Tidak ada jawaban, tidak ada petunjuk,
hanya ruang kosong yang terasa begitu luas, seolah menunggu sesuatu yang belum datang. Ia berdiri di ambang batas yang tidak bisa dijelaskan, antara tetap bertahan dalam kehampaan atau menjerah pada sesuatu yang belum ia pahami. Dan di saat itulah, sesuatu mulai bergerak dalam dirinya. Sesuatu yang akan mengubah cara ia melihat untuk selamanya. Namun juga bisa menghancurkan segalanya jika ia tidak siap menghadapinya. Gerakan itu tidak datang sebagai cahaya yang menenangkan, melainkan sebagai tekanan yang perlahan menembus seluruh kesadarannya. Ia tidak melihat dengan mata, namun merasakan sesuatu yang lebih tajam dari penglihatan. Sebuah kehadiran yang tak bisa dihindari, namun juga tak bisa dipahami. Dadanya berdegup semakin cepat. Bukan karena takut dari sesuatu di luar dirinya, melainkan karena ia mulai kehilangan kendali atas apa yang terjadi di dalam. Seolah seluruh batas yang selama ini memisahkan dirinya dengan sesuatu yang tak terjangkau mulai runtuh tanpa izin. Kesadaran itu semakin dalam, menariknya masuk ke ruang yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Tidak ada bentuk, tidak ada arah, tidak ada pegangan. Ia seperti jatuh, namun tanpa dasar. Di titik itu, pikirannya mulai memberontak. Ia mencoba memahami, mencoba memberi makna, mencoba menamai apa yang sedang ia alami. Namun setiap upaya itu justru terasa semakin menjauhkan. Setiap apa yang ia pikirkan langsung runtuh sebelum sempat berdiri. Seolah experience ini menolak untuk dijelaskan, menolak untuk dimiliki oleh akal. Tekanan itu berubah menjadi ujian yang lebih tajam. Ia mulai merasakan ketakutan yang tidak biasa. Bukan ketakutan akan kehilangan dunia, tetapi ketakutan akan kehilangan dirinya sendiri. Identitas yang selama ini ia kenal perlahan memudar. Ia tidak lagi tahu di mana batas dirinya, di mana awal dan akhirnya. Dan di sanalah konflik itu mencapai bentuknya yang paling nyata. Ada bagian dalam dirinya yang ingin bertahan, yang ingin tetap menjadi dirinya. Namun ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang terus menariknya untuk melepaskan segalanya. Tarikan itu tidak memaksa, namun begitu dalam hingga tak mungkin diabaikan. Nafasnya terasa berat. Ia tidak lagi melawan dunia, tidak lagi melawan keraguan, tetapi melawan batas terakhir dari dirinya sendiri. Sebuah batas yang selama ini tidak pernah ia sadari keberadaannya, hingga kini saat ia berdiri tepat di hadapannya. Kesunyian menjadi semakin pekat, bukan lagi sebagai ruang, tetapi sebagai tekanan yang hidup. Setiap detik terasa seperti penantian yang menyesakkan. Tidak ada suara, tidak ada tanda, hanya ketegangan yang terus meningkat tanpa arah yang jelas. Dan dalam ketegangan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang hampir tak tertahankan. Bukan rasa sakit, bukan pula ketakutan biasa, melainkan sebuah dorongan yang begitu kuat, seolah ia akan pecah jika terus menahannya. Seluruh kesadarannya seperti berada di ambang perubahan yang tidak bisa dibatalkan. Ia tidak bisa mundur, ia tidak bisa tetap di tempat, dan ia belum berani sepenuhnya melangkah ke depan. Di sanalah ia berdiri, di batas antara menjadi dan tidak lagi menjadi. Detik-detik terasa melambat, segalanya seperti menunggu satu keputusan, satu penyerahan, satu momen di mana ia harus benar-benar melepaskan tanpa syarat. Dan tepat sebelum ia menjatuhkan seluruh dirinya ke dalam kedalaman itu, sesuatu yang lebih besar mulai menyentuh kesadarannya. Sesuatu yang tidak lagi bisa ia tolak, sesuatu yang akan menentukan apakah ia benar-benar akan melihat atau selamanya terhenti di ambang batas itu. Sentuhan itu tidak keras,
Tidak pula mengguncang, namun kehadirannya melampaui segala yang pernah ia rasakan. Bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan seolah muncul dari kedalaman yang selama ini tersembunyi di balik dirinya sendiri. Ia tidak bisa menolaknya, karena ia menyadari bahwa ia tidak sedang disentuh oleh sesuatu yang asing. Ia sedang dipanggil untuk melihat, namun bukan dengan cara yang pernah ia kenal. Pada detik itu, seluruh perlawanan dalam dirinya mencapai puncaknya. Sisa-sisa keakuan yang masih bertahan berusaha menutup rapat pengalaman itu. Ada ketakutan yang begitu besar, ketakutan bahwa jika ia melangkah lebih jauh, ia tidak akan pernah kembali menjadi dirinya yang dulu. Dan ketakutan itu bukan tanpa alasan, karena di hadapannya kini terbentang sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dimiliki. Sesuatu yang hanya bisa didekati dengan satu cara, menyerah sepenuhnya. Nafasnya tertahan, seluruh kesadarannya seperti berkumpul pada satu titik yang sangat sempit, menunggu keputusan yang tak bisa diwakilkan oleh apapun. Tidak ada ruang untuk berpikir, tidak ada waktu untuk menimbang. Hanya ada satu pilihan, melepaskan atau tetap terkurung dalam batas yang selama ini ia kenal. Dan akhirnya, ia berhenti melawan. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ia menyadari bahwa seluruh kekuatannya tidak pernah cukup untuk memahami apa yang sedang ia hadapi. Ia melepaskan keinginan untuk mengerti, melepaskan dorongan untuk mengendalikan, melepaskan bahkan bayangan tentang dirinya sendiri. Ia jatuh tanpa berusaha menahan, namun yang ia temukan bukan kehancuran, melainkan keheningan yang berbeda, keheningan yang tidak lagi menekan, tidak lagi menguji, tetapi memeluk dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh bahasa. Seolah semua kegelisahan yang sebelumnya memenuhi ruang batinnya lenyap tanpa jejak. Dan di sanalah sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya tersingkap. Bukan dalam bentuk yang bisa dilihat oleh mata, bukan pula dalam gambaran yang bisa dijelaskan oleh pikiran. Ia tidak melihat dengan cara biasa, namun ia tahu dengan kepastian yang tak tergoyahkan bahwa ia sedang melihat. Bukan melihat sesuatu di hadapannya, melainkan melihat dengan sesuatu yang selama ini tertutup oleh dirinya sendiri. Mata hatinya terbuka, bukan sebagai kemampuan, bukan sebagai keistimewaan, tetapi sebagai akibat dari hilangnya semua penghalang yang selama ini menutupinya. Ia tidak lagi melihat dengan keakuan, tidak lagi memandang dengan keinginan, tidak lagi menilai dengan pemahaman yang terbatas. Segalanya menjadi terang tanpa cahaya, segalanya menjadi jelas tanpa bentuk. Dan dalam kejernihan itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah ia pahami sepenuhnya, bahwa yang ia cari tidak pernah jauh, bahwa yang ia kejar tidak pernah terpisah, bahwa jarak yang ia tempuh hanyalah perjalanan untuk menyingkirkan apa yang selama ini menghalangi. Air matanya kembali jatuh, bukan karena tekanan, bukan karena kehancuran, melainkan karena sebuah pertemuan yang tak bisa dijelaskan. Pertemuan yang tidak terjadi di luar, namun di dalam ruang yang paling dalam dari dirinya. Ia tidak berbicara, ia tidak bergerak, namun seluruh keberadaannya bersaksi, tanpa kata, tanpa suara, tanpa bentuk. Dan di dalam kesunyian itu, terpatri sebuah kesadaran yang tak akan pernah hilang, bahwa melihat bukanlah tentang mata, melainkan tentang hati yang telah bersih dari dirinya sendiri. Perjalanan itu tidak berakhir di sana, karena apa yang ia temukan bukanlah tujuan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Sebuah jalan yang menuntut penjagaan yang lebih halus, kesadaran yang lebih jernih, dan keikhlasan yang tidak boleh ternodai oleh apapun. Namun satu hal telah pasti berubah. Ia tidak lagi mencari dengan cara yang sama. Ia tidak lagi berjalan dengan dirinya yang lama. Dan dari pengalaman yang tak terucapkan itu, lahirlah sebuah ungkapan yang kemudian menggema dalam perjalanan ma'rifatnya.
sebuah kesaksian yang tidak lahir dari kata, namun dari pengalaman yang paling dalam. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Sebuah kalimat yang sederhana, namun hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah melewati kehancuran yang sama dan berani melangkah melewati batas dirinya sendiri. Perjalanan ini mengajarkan bahwa yang paling dekat seringkali justru tertutup oleh diri kita sendiri, bahwa melihat bukan tentang seberapa tajam mata memandang, tetapi seberapa bersih hati menerima. Ketika keakuan runtuh, barulah kebenaran menemukan jalannya untuk tampak. Mungkin kita belum sampai pada titik itu, namun setiap langkah kecil menuju keikhlasan adalah bagian dari perjalanan yang sama. Tidak perlu berburu-buru, cukup jujur dalam melangkah dan berani menata hati. Jika kisah ini menyentuh batinmu, jangan berhenti di sini. Lanjutkan perjalanan ini, karena bisa jadi pintu yang kau cari sedang menunggu untuk kau ketuk dari dalam dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.